Tidak ada satupun yang kita lakukan di dunia ini yang tidak bermakna. Bahkan jika kita mengatakan kita melakukannya secara tidak sadar dan tanpa berpikir, hal itu berakar pada keadaan psikologi kita dan tindakan kita, baik besar maupun kecil, mengelauinya orang-orang di sekitar kita dan pada akhirnya menjadi bermakna. Meskipun gagasan ini dulunya hanya didefinisikan dari perspektif filosofis dan psikologisnya, baru-baru ini telah diterima secara ilmiah sebagai efek kupu-kupunya melalui teori kekacauan meteorologi, itunya dari Edward Lawton. Di inti struktur yang saling terhubung ini, di mana individu dan semua hal di dalam semesta berinteraksi, terletak rencana dan pemeliharaan Tuhan. Melalui mimpi orang Majus, Tuhan mencegah mereka kembali kepada Herodes. Segera setelah itu, dalam mimpi Yusuf, Tuhan mengutus malaikat Tuhan untuk memperingatkannya bahwa Herodes akan mencari anak itu dan membunuhnya, dan bahwa ia harus melarikan diri ke Mesir. Yusuf membawa Maria dan anak itu pada malam hari melarikan diri ke Mesir, di mana ia tinggal sampai Herodes Agung meninggalnya. Seiring waktu berlalu dan Herodes mengetahui bahwa orang Majus telah pergi ke arah lain, ia menjadi marah dan mengirimkan perintah untuk membunuh semua anak berusia 2 tahun ke bawah di Betlehem dan sekitarnya. Matius menyatakan bahwa peristiwa ini menggenapi nubuat Yeremia. Inkarnasi Yesus bukanlah peristiwa yang tiba-tiba dan tidak direncanakan. Banyak nabi Perjanjian Lama telah menubuatkan kedatangan Mesias, dan Allah telah mempersiapkan berbagai kondisi bagi putra tunggalnya untuk memulai perjalanan keselamatannya di bumi. Matius mencatat bahwa bahkan pembantaian bayi-bayi Betlehem oleh Herodes merupakan menggenapkan nubuat Nabi yang menunjukkan bahwa Allah sudah mengetahui peristiwa ini dan menggunakannya untuk menggenapi rencananya. Dengan kata lain, Yesus dan keluarganya melarikan diri dari Betlehem ke Mesir, konon untuk menghindari ancaman Herodes. Namun, tujuan yang lebih besar dari peristiwa ini adalah untuk menyelamatkan orang Mesir juga. Dalam Yesaya pasal 19 ayat 24, Allah berfirman, "Berbahagialah Mesir umatku, Asyur hasil karya tanganku, dan Israel pusakaku." Rencana keselamatan Allah mencakup bangsa Mesir sejak awal. Selama kelaparan besar di zaman kuno, Allah mengutus Yusuf untuk mempersiapkan 7 tahun kelimpahan selama 7 tahun kelaparan yang akan datang, yang menandakan kasih karunia khusus Allah atas negeri itu dan penduduknya. Namun kita juga harus ingat bahwa itu juga merupakan rencana Allah untuk memberi makan semua bangsa di sekitarnya melalui Mesir, negara yang paling produktif di dunia. Setiap langkah kehidupan Yesus, setiap langkah hidupnya dipenuhi dengan rencana dan bimbingan Allah. Karena itu, kita harus mengingat rencana keselamatan Allah yang digenapi dalam setiap langkahnya. Dan hidup
hari ini sebagai saksi Yesus yang datang sebagai juru selamat kita melalui hidup kita yang melaksanakan rencana Tuhan.